luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih atas kesemangatannya ya. Jadi kita mulai pelajaran dengan membaca doa sebelum belajar, dipimpin oleh ketua kelas yaitu Agil ya. Coba Agil pimpin teman-temannya membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Berdoa mulai. Baik, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu. Yang dipanggil ucapkan hadir bagi laki-laki dan hadir bagi perempuan. Baik, Anida Nuroma, Atina Zahra, Hadirah. baik, Agil Fauzi, Hadir. Agus, Hadir. Jamil, Hadir. Fariz Akbar, Hadir. Nawaf, Hadir. Mita, Mila, Nita, Nuri, Popon, Seni, Silvi, Susi Susanti. Hari ini hadir semuanya ya. Iya. Alhamdulillah tidak ada yang sakit, semuanya harus semangat, sehat semuanya. Baiklah, untuk pelajaran PAI mari kita membacakan dulu surah Al-Insyirah sebagai pembiasaan dan mudah-mudahan pelajaran kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca surah Al-Insyirah 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan motivasi satu saja, yaitu jangan bosan jadi orang baik karena orang baik tidak akan membosankan. Betul apa betul? Betul. Kita harus tetap berusaha menjadi orang Baik. Kita memasuki materi yang baru. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar materi apa? Masih ingat kan tentang materi yang minggu lalu? Iya. Bagus, mudah-mudahan selain ingat kita juga bisa mengamalkan. Baik, untuk materi sekarang Ibu akan membacakan terlebih dahulu. Materinya adalah menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan berkah. Sebelum pada materi, Ibu mau tanya dulu nih. Tanyanya ke beberapa orang ya. Siapa saja yang bisa jawab, tunjuk tangan ya. Terserah mau laki-laki atau perempuan. Yang pertama, apakah hari ini kalian sudah membaca Al-Quran? Sudah apa belum jawab semuanya? Sudah. Sekarang yang terkait dengan materi, apa pengertian takwa? Ada yang tahu apa
bicara boleh mau pakai pengertian bahasa Indonesia juga boleh. Laki-laki sebutkan pengertian takwa aja. Takwa ialah imtisalu awamirillah wa jtinabu nawahi. Bisa menyebutkan artinya? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik, nyanyi itu kembali ke siapa? Kita Allah. Gusti Allah. Baik, terima kasih jawabannya bagus. Selanjutnya, ada yang tahu apa pengertian daripada akhlak? Saya Bu. Baik, saudari Popon, apa akhlak itu? Tingkah laku. Boleh, akhlak boleh dikatakan tingkah laku ya. Jadi sebelum masuki materi ini, kalian sudah tahu ya akhlak dan takwa. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita membaca Quran surah Al-Imran ayat 133 dan 134. Kemudian menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Yang terakhir menjelaskan contoh sikap yang terkandung di dalam ayat tersebut, yaitu Quran surah Al-Imran ayat 133 dan 134. Baik, selanjutnya mari kita membaca bersama-sama. Ibu satu kali, kemudian kalian satu kali. Siap? Siap. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. U'iddat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Kita langsung saja tidak membaca artinya, karena kita tadi yang pertama sudah mengetahui pengertian apa tadi muttaqin atau pengertian takwa sudah tadi ya. Jadi di dalam surah Al-Imran 133 134 ada pelajaran yang pertama tentang takwa. Coba yang kedua, nah ada disebutkan di sini sifat-sifat orang bertakwa, yaitu apa saja? Ada yang disebutkan di sini yunfiquna. Coba perempuan artinya tadi apa? Coba kalau yunfiquna artinya apa tadi? Berinfak. Jadi yang pertama berinfak dalam lapang sempit, yang kedua menahan amarah, yang ketiga memaafkan kesalahan orang lain, yang ciri orang bertakwa, dan yang keempat selalu melakukan kebaikan. Coba perhatikan gambar ini. Coba lihat yang paling ujung itu gambar apa laki-laki? Itu ada gambar apa?
Orang yang memberi, tapi lebih spesifiknya dari ayat tadi adalah berinfak. Coba perempuan yang bagian tengah ini gambar apa ini? Lagi ngapain dia? Dari sifat orang bertakwanya itu kita harus menahan amarah. Yang perempuan dari sebelah sini, ini gambar apa ya? Lagi ngapain itu? Tangannya nih berjabat tangan. Nah, biasanya orang berjabat tangan lagi ngapain? Karena apa? Karena apa? Tadi kalau ini memang banyak ya, karena gambarnya umum memang betul berjabat tangan. Karena kita kembali kepada materi, ini adalah saling memaafkan. Ya, orang bermaafkan biasanya jabat tangan apa enggak? Jabat tangan. Mari kita lanjut. Nah, ke pengertian akhlak. Tadi kan sudah katakan akhlak itu apa sih? Tingkah laku ibu betul. Itu adalah tingkah laku. Tapi ini secara umum, jadi akhlak itu apa yang kita lakukan, tapi kita tuh gak mikir dulu. Misal, kalau kita terbiasa lihat sampah langsung dibuang, itu merupakan akhlak kita karena sudah jadi kebiasaan. Ada nggak kalau yang misalnya lihat sampah didiemin aja? Gak boleh ya. Kita harus membiasakan akhlak yang apa? Yang baik, yaitu akhlak mahmudah. Kita harus menghindari akhlak yang buruk, yaitu akhlak madmumah. Ya, jadi akhlak itu kita melakukan sesuatu tanpa mikir, tanpa pertimbangan. Misal ketika kita mau jatuh, kita pasrah aja, kita nahan. Ya nahan ya, karena apa? Itu sudah refleks, itu sudah menjadi tabiat kita. Makanya kita harus membiasakan tabiat yang baik agar memiliki akhlak yang terpuji. Baik, lanjut. Ini sudah. Nah, tadi disebutkan sifat orang bertakwa yang pertama adalah dari gambar itu apa namanya? Coba dibaca yang perempuan. Yang pertama apa? Berinfak di waktu luang dan sempit. Jadi kalau infak kan kok gambarnya kayak memberi, yang mungkin kalau ya, ibu itu mencari gambarnya agak sulit. Tadinya mau ada background masjid, agak kelihatan lagi infak. Ya, infak itu bedanya dengan sodako. Infak itu memberi untuk kemaslahatan banyak orang, untuk kemaslahatan umat. Makanya kalau memberi untuk kepentingan masjid disebutnya infak. Paham? Jadi kalau dinamakan infak itu karena untuk kepentingan orang banyak. Kenapa katanya infak di waktu luang dan sempit? Karena ketika kita punya uang ataupun tidak, kalau sudah terbiasa, kita pasti ingin memberi untuk kemaslahatan banyak orang atau umat. Lanjut ya. Nah, coba yang tadi gambar apa namanya? Orang yang lagi nah, yang kedua itu sifatnya adalah menghindarkan diri dari sifat temperamental atau semua orang tahu marah kayak gimana. Udah pernah marah belum? Nah, coba yang perempuan di sini, kalau orang marah matanya melotot enggak? Kalau orang marah mukanya memerah enggak? Jadi orang marah itu menunjukkan hal yang tidak baik. Karena itu kita harus menghindari marah. Karena marah itu membuat kita juga tidak badan kita tidak enak. Kalau marah kita capek enggak? Capek ya. Jadi kita tidak boleh marah. Dalam hadis juga orang yang kuat itu bukan orang yang jago gulat, bukan atlet taekwondo, tapi orang yang bisa menahan dari amarah. Nah, kalau kita bisa menahan marah karena Allah, maka kita akan mendapatkan surga. Mau masuk surga semuanya? Amin. Selanjutnya ya. Nah, memaafkan kesalahan manusia. Coba ibu tanya ke laki-laki, apakah semua orang pernah salah? Tidak. Pernah. Apa ada orang yang tidak pernah salah? Tidak ada. Karena kita semua punya salah, maka kita harus saling
membagikan kertas, ini namanya disebutnya LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Kalian harus mengerjakan untuk kelompoknya, ya. Ibu akan tetap seperti minggu lalu ya. Kelompoknya masih ingat yang sudah duduk berdampingan, ini kelompoknya ya, paham? Untuk kelompoknya, ya. Ibu akan tetap seperti minggu lalu ya. Kelompoknya masih ingat yang sudah duduk berdampingan, ini kelompoknya ya, paham? Kalau membagikan ini untuk tugas kelompok 1. Semangat kelompok 1. Ini untuk tugas kelompok 2. Semangat kelompok 2. Ini tugas untuk kelompok 3. Kelompok 3 semangat. Baik, untuk KPD-nya sudah selesai dikerjakan semuanya? Baik, selanjutnya maju per kelompok untuk menjelaskan KPD per kelompok itu. Siap? Baik, dari kelompok 1 terlebih dahulu maju, silakan. Silakan dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian takwa dan contohnya dalam Quran surat Al-Imran ayat 133. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adapun contohnya, contoh melaksanakan perintah Allah ialah sholat, puasa. Contoh menjauhi larangannya yaitu maksiat, berzina. Baik, bagus. Terima kasih kelompok 1. Tunggu terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Untuk teman-teman yang lain, paham yang jelaskan oleh kelompok 1? Terima kasih kelompok 1. Silakan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kelompok 2 silahkan maju ke depan untuk menjelaskan tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sifat orang bertakwa dalam Quran surah Ali Imran ayat 134. Baik, sifatnya yaitu yang pertama, berinfak di waktu lapang dan sempit. Maksudnya, kita harus berusaha meluangkan waktu untuk melaksanakan infak, baik dalam keadaan sedang kaya raya maupun tidak ada, dengan niat karena Allah untuk menyejahterakan umat. Baik, selanjutnya. Sifat yang kedua yaitu menahan marah. Sebagaimana dalam hadis Nabi, yang artinya ialah janganlah marah, niscaya engkau mendapatkan surga dengan catatan karena Allah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain, karena pasti setiap manusia mempunyai kesalahan dan kesilapan. Maka dari itu kita harus saling memaafkan agar hidup kita tenang. Baik, selanjutnya. Yang terakhir yaitu kita harus senantiasa berbuat baik. Kita harus berbuat baik kepada siapapun meskipun syariatnya dari Allah dan Muslim. Baik, semuanya paham apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Terima kasih kelompok 2, silakan ditutup. Ya, dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kelompok 3 sudah siap? Siap. Baik, silakan kelompok 3 untuk menjelaskan tugasnya. Silakan ke depan, sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang 2 contoh sikap dari sifat orang bertakwa menurut Quran surah Ali Imran ayat 134. Di antaranya yaitu Menahan marah, contohnya yang ketika si A tidur dijaili oleh si B, maka si A jangan marah. Baik, lanjut.
Yang kedua, selalu berbuat baik. Contohnya selalu berhusnuzon. Baik, terima kasih kelompok 3. Apa yang ditutup kelompok 3 paham semuanya? Terima kasih. Siapa ditutup? Cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, sifat-sifat orang bertakwa tadi ada 4, yaitu infak ketika lapang maupun sempit, maksudnya ketika kita punya uang ataupun tidak, ya diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk kesejahteraan umat. Yang kedua, kita harus menahan amarah. Yang ketiga, kita harus memaafkan kesalahan orang lain karena semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Yang keempat, kita harus senantiasa berbuat baik. Dari kesimpulan ini dan dari pelajaran yang tadi semua sudah disampaikan dan juga tugas kalian, semuanya sudah paham? Baik, alhamdulillah kalau sudah paham, semoga dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Mari kita tutup dengan pembacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.